Mau naik utang nih. Maimunah udah, Udin udah, Nurlela udah. Bambang, dasar Bambang. Oh, itu Bambang. Woi Bambang! Aduh, ada Nadia nih. Lari ah. Kemana? Bayar utang dulu. Utang lu kemana? Utang rumah itu. Kamu loh. Pelan-pelan woi. Utang malah mau. Utang belum dibayar kan? Iya. Ayo, kamu ingatkan. Ayo. Rumahmu itu dari utang. Enggak. Ini bos Bambang yang belum bayar utang kemarin. Mau bayar utangmu? Utang apa? Berani kau ya? Slow lah. Apa? Utang apa? Mana ada utang sama Ini mah kamu nggak lihat utang 1 miliar ini? Kali bang makanan aja kan. Kalau kita buka puasa jarang-jarang katanya. Loh, kok ribut-ribut ini? Kenapa nih? Kita apa aja? Gelas. Woi, kok ribut? Sabar. Kenapa? Apa nih? Aturannya bisa dibicarakan baik-baik. Ini, Kalau dia- memang ada masalah dibicarakan Itu. baik-baik. Kenapa? nuduh aku punya utang. Jangan ngeles. Tapi dia Kamu nggak jangan punya ngeles. utang. Apanya aku utang Di sama sini kau? ada catatannya. Oke. Apanya ini? Oke. Sekarang gini, masalah utang bisa dibicarakan baik-baik. Oke? Gimana nya? Masa dia nuduh aku udah utang 1 M pula buat apa ya? Gini, kalau memang kamu punya utang harus dibayar. Kau usah tahu lah kau. Kau tahu apa tentang utang? Bukan gitu. Gini, biar kita lebih nyaman, biar nyambung. Kita gimana kalau kita tanyakan langsung tentang utang kepada ahlinya? Di LPP kita ada. Oke guys, untuk lebih jelasnya kita tanya kepada ahlinya yaitu Bapak Sigit Prabowo. Let's go. Ciao. Jadi Pak, di sini kami ingin mewawancarai Bapak tentang kewajiban lancar, bagaimana pelaporannya, pencatatannya, pengungkapannya maupun bisnisnya. Iya. Sebelumnya biar kenal ya. Saya di sini di Biro Keuangan dan Personalia. Jadi di sini sebagai Kepala Biro Personalia dan Keuangan. Tapi saya baru sebelumnya di kantor pusat. Hutang koperasi misalnya tiket pada keluar kota itu, kemudian konsumsi. Di sini kan training toh. Makan siangnya itu kita ambil di koperasi. Kemudian di sini tunjangan pulsa struktural di sini, alat tulis di koperasi. Kemudian apalagi di koperasi itu ya. Pokoknya semua barang kita ambil di koperasi supplier. Pengakuannya sama, masing-masing biaya pada hutang koperasi. Jadi tadi sudah dapat SPC, sudah dapat hutang koperasi ya. Hutang koperasi tadi misalnya rekeningnya itu rekening alat tulis barang cetakan, kemudian rekeningnya benda pos materai, rekeningnya itu ratel, telex, telepon, kemudian konsumsi untuk masing-masing kegiatan. Jadi di sini rekening pendapatan sama biayanya itu di masing-masing kegiatan. Jadi setiap tahun berubah. Mau dari untuk perjelas lagi yang utang karyawan tadi ada utang SPJ. Ya, itu perjalanan dinas ya. Terus kemudian tadi ada istilahnya di sini pot insentif. Pot insentif. Kemudian contoh lain yang kecil-kecil, cuti. Ya, tunjangan cuti. Jadi di sini ada cuti yang diwujudkan dalam bentuk uang, diterimakan setahun sekali. Sebenarnya itu cuma nama aja sih tunjangan cuti. Jadi kemudian SHT, santunan hari tua. SHT itu juga pada saat karyawan pensiun harusnya 1 bulan langsung dibayar seharusnya. Jadi masuk utang jangka pendek SHT. Dan untuk utang koperasinya ada yang tiket tadi ya. Ya, tiket perjalanan keluar kota itu, kemudian konsumsi pendidikan pelatihan itu, kemudian yang lain itu alat tulis barang cetakan, kemudian pembersih. Jadi di sini ada rekening pembersih gitu. Mungkin nanti di PTPN sama rekening, ada akun namanya pembersih. Kemudian materai, benda pos materai itu. Kemudian lain kayak pemeliharaan, misalnya beli lampu, terus beli cat, beli macam-macam itu, sapu gitu, pemeliharaan. Itu utang koperasi.
Karena tadi ada penbun, Ya, terus BPJS ya. ya BPJS. Jadi ada Dapenbun, BPJS, BNI itu untuk DPLK. Kemudian BPJS pensiun satu lagi ada. Kalau BPJS kesehatan kita nggak terutang, jadi setiap tanggal 10 kita langsung bayar. BPJS. BNI tadi apa? BNI tadi DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi karyawan lama itu ikutnya ke dana pensiun perkebunan Dapenbun, kalau karyawan baru DPLK, BNI, dana pensiun lembaga keuangan. Kalau pencatatannya sama, jadi rekening biaya itu pada hutang. Hutangnya digolongkan tadi ada hutang koperasi, ada hutang pot insentif, ada hutang SPJ gitu. Kalau penyajiannya sama ya dengan itu di neraca. Posisi hutang, kita hutang jangka pendek, hutang jangka panjang nggak punya, sudah langsung modal komponennya. Mungkin Mbak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama gitu. Nanti kalau ada yang masih belum jelas ketemu lagi bisa, atau WA aja nggak apa-apa. Itu Bambang penjelasan tentang utang. Sekarang udah mau siap. Iya, makasih. Kalau itu kan udah jelas enaknya. Kalian tadi naginya keras sekali. Aku sih jadi takut mau bayar. Iya. Kamu mau lari. Aku pun Aku minta mungkin maaf ada lah. salah paham. Aku Jadi minta jangan lupa maaf. ya bayar utang. Siap, nanti ku cicil lah ya. Tadi udah bisa damai-damai nih kan? Siapa? Salam-salaman dulu, salam-salaman. Salam-salaman. Oke. Mantap. Ya, oke guys. Jadi kesimpulannya utang yang ada di kampus STT itu ada 3. Yang pertama ada utang karyawan, kedua Untuk utang karyawan itu sendiri ada 3. Yang pertama utang SPJ, terus yang kedua itu pot intensif, terus yang ketiga ada cuti. untuk utang koperasi, yang pertama ada tiket, ada konsumsi, ada alat tulis perlengkapan, ada rekening pembersih dan material lainnya. Untuk yang ketiga itu utang eksternal, ada Dapenbun, BPJS Ketenagakerjaan, BNI DPLK untuk karyawan baru, BPJS pensiun untuk karyawan lama, dan dana pensiun. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kami datang.